إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Hadirin muliakan Allah SWT. Kita duduk di sini adalah sama-sama usaha. Ini majelis kita ini majelis usaha. Yang berbicara usaha, yang mendengar pun usaha. Usaha agar dapat ridha Allah. Dan ridha Allah itu hanya bila hati kita baik dan amalan kita baik. Sifat dalam kita baik, sifat luar kita baik. Kalau orang itu amalan zahirnya baik, tapi hatinya tidak baik, tidak dapat ridha Allah. Begitu juga sebaliknya, hatinya baik, amalannya tidak baik, juga tidak dapat ridha Allah. Zahir kita ini makhluk Allah, harus taat kepada Allah. Batin kita ini juga hamba Allah, maka kita harus taat kepada Allah. Ini mulaikan Allah Ta'ala, ada orang sholat, amalan yang sangat baik, tapi hatinya tidak baik, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Salat tetapi dengan malas. Salat dengan malas, akhirnya salatnya tidak diterima oleh Allah. Ada orang berjuang, diceritakan dalam Quran, orang berjuang, tapi dalam hatinya ini ada keinginan-keinginan dunia, maka juga perjuangannya tidak barokah. Minkum may yuridud dunya. Hatinya itu pandangannya pada dunia. Orang berjuang itu cita-citanya, pikirnya akhirat, baru perjuangannya barokah. Ada lagi orang berjuang mengandalkan jumlahnya yang banyak. Wa yawma hunainin idza a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Berjuang habis-habisan
tapi hatinya yang dibanggakan jumlahnya. Tawakalnya kepada Allah kurang, akhirnya perjuangannya juga kalang kabut. Memuliakan Allah SWT, maka kita ini memperbaiki zahir kita, memperbaiki batin kita. Gimana batin kita ini ada yakin yang benar kepada Allah, yang berkuasa hanya Allah, yang menentukan hanya Allah. Makhluk tidak berkuasa, yang menciptakan makhluk yang berkuasa. Raja-raja tidak berkuasa, yang menciptakan raja-raja yang berkuasa. Manfaat mudarat bukan dari benda-benda, tapi dari yang menciptakan benda-benda, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Panas bukan dari matahari, dari yang menciptakan matahari. Dingin bukan dari es, dari yang menciptakannya. La ilaha illallah. Yakin yang benar kepada Allah. Yakin sampai hati kita ini berubah. Yakin yang berkuasa hanya Allah, sampai hatinya berubah. Harapannya hanya kepada Allah, yang ditakuti hanya Allah. Berhajat apa saja, hatinya kepada Allah. Ada bahaya apa saja, hatinya kepada Allah. Ada ingin apa saja, hatinya kepada Allah. Itu kalau orang itu punya yakin pada Allah, itu begitu. Yakin bahwa Allah melihat kita, mendengar kita. Allah yang memberikan pendengaran tentu maha pendengar, maha mendengar. Allah yang memberikan penglihatan tentu maha melihat. Kalau ini tertanam dalam hati, timbul rasa malu kepada Allah, tidak berbuat seenaknya, tidak bicara seenaknya. Pembicaraan saya ini didengar oleh Allah. Ini namanya iman itu sudah menjadi sifat. Berubah cara berpikir, berubah sikap. Kalau orang yakin kepada Allah tapi takut kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, nah ini namanya yakinnya itu belum kokoh betul. Ini masih bahaya ini. Yakin sampai harapan hanya kepada Allah, yang ditakuti hanya Allah. Makhluk enggak bisa apa-apa. Makhluk yang kecil, makhluk yang besar tidak bisa buat apa-apa tanpa Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan tanpa kehendak Allah, tanpa pertolongan Allah, tanpa iradah Allah. Ini akhirnya timbullah sifat tawakal, bergantung kepada Allah. Kalau orang sudah punya sifat tawakal, apa saja masalah yang dihadapi, Allah akan tolong. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau orang itu senantiasa mikir akhirat, sehingga tertanam keyakinan kepada negeri akhirat, sehingga kerisauannya, keprihatinannya, kecita-citanya adalah negeri akhirat, maka Allah ceritakan dai, pejuang yang fikirnya akhirat ini senantiasa ditolong oleh Allah. Wa qala alladziina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina fa auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin
walanuskinannakumul arda min ba'dihim dzalika liman khafa maqami wa khafa ba'id. Allah cerita para nabi, para rasul itu diancam sama orang kafir, mau diusir. Tapi Allah memberikan wahyu pada para nabi, orang kafir yang akan mengusir kamu itu akan saya hancurkan. Kemudian Allah mengatakan, dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Pertolongan Allah yang demikian itu untuk orang-orang yang khafa maqami, takut bagaimana dia nanti sowan kepada Allah, menghadap kepada Allah. Jadi orang yang ada rasa takut pada Allah itu nanti kalau berjuang dibela oleh Allah. Takut negeri akhirat, risaunya bagaimana nanti akhirat saya, bagaimana akhirat saya. Ini dai yang akan mendatangkan nusratullah. Kalau dai itu yang ditakuti urusan dunia, bagaimana nanti kalau saya nggak makan, nggak minum, itu dai ini nanti akan banyak makan, terus banyak tidur, setiap ngaji ngantuk. Insyaallah malaikat. Inilah usaha kita malaikat. Kalau amal itu kita berangkat ya sudah langsung amal. Tapi kalau sifat ini, perubahan hati itu akan terjadi kalau kita ini sudah terus wa ma zalal abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil, terus menerus dalam amal, lama-lama hatinya berubah. Seperti orang latihan pencak silat itu mulai kan, ribu-ribu kali begini terus, lama-lama ototnya kuat. Nah, ini kalau nggak mau latihan ya tetap loyo aja. Nah, begitu juga hati manusia ini kalau dilatih dalam amal-amal kebaikan, dalam sunnah Nabi, mazalal abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil, tidak henti-hentinya seorang hamba itu dalam amal-amal sunnah terus, bukan sekali dua kali, terus hatta uhibbahu, akhirnya dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, kuntu samahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtisu biha wa la in sa'alani la'atiyannah wa la in ista'adhani la'idannah. Macam-macam riwayat. Kalau orang itu sudah sibuk dalam amal sunnah, akhirnya dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, matanya barokah, telinganya barokah, lisannya barokah, pokoknya kehidupannya itu barokah tok isinya. Dan kalau doa, diterima doanya oleh Allah. Jadi harus kita sibuk dan nawafil, amal-amal sunnah semua kita kerjakan terus menerus siang dan malam. Tidak cukup sekali, terus menerus siang dan malam. Dakwah tidak cukup sekali, terus menerus siang dan malam. Taklim tidak cukup sekali, terus menerus siang dan malam. Ibadah-ibadah tidak cukup sekali, terus menerus siang dan malam. Amalan yang terus menerus lama-lama mengesan dalam hati, sehingga akhirnya hatinya jadi baik. Kalau sudah hatinya jadi baik, akhirnya hidup kita ini dibarokai oleh Allah, perjuangan kita ditolong oleh Allah. Insyaallah mulai kan? Para sahabat sholat, kita juga sholat, sholatnya sama, tapi hatinya itu yang tidak sama sebenarnya. Para sahabat itu sholatnya itu rakaatnya sama, bacaannya sama dengan kita. Yang beda itu apanya? Orangnya yang nggak sama itu. Orangnya yang nggak sama. Sama-sama perintahnya Pak Lurah dengan perintahnya Presiden beda apa enggak? Beda apa enggak? Sama-sama kerjanya insinyur sama kerjanya
orang tamat SD gajinya beda nggak ya mereka? Beda. Kenapa? Yang beda bukan kerjanya, yang beda tuh orangnya itu. Namanya direktur itu semuanya kan tinggal duduk minum kopi gajinya banyak. Tapi kalau namanya kuli sudah punggungnya mau putus 50.000. Kok bisa beda itu gimana? Nah, ini orangnya yang beda sebenarnya kan. Orangnya yang beda, bukan pekerjaannya, orangnya ini. Maka sahabat dulu itu orangnya baik betul sebenarnya kan. Amalannya baik, hatinya baik. Maka sholat 2 rakaat sudah mendatangkan macam-macam pertolongan Allah. Dakwahnya ringkas gitu aja, tapi ngerubah keadaan. Sayyidina Ali datang ke Yaman, cuman bicara 1 menit. Saya datang ke sini, hai orang-orang Yaman, karena saya ini disuruh Nabi untuk ngajak kamu masuk Islam. Gitu dah. Langsung orang Yaman tuh gerudukan, berbondong-bondong masuk Islam. Nggak usah ngomong banyak-banyak. Nah, kita ini ngomong banyak malah yang dengar tidur. Ini kurang barokah namanya. Yang kurang barokah matanya apa mulutnya? Kelihatannya dua-duanya sebenarnya. Ini perlu tobat semua ini. Jadi semalaikan Allah SWT. Kalau kita sibuk di dalam amal-amal Nabi terus menerus, hati kita berubah. Ini barokah. Ya, barokah itu perkara itu kelihatannya sederhana tapi hasilnya nggak ada habis-habisnya. Namanya barokah. Barokah itu diceritakan dalam Quran, contohnya kayak Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah. Rumah yang barokah. Bentuknya sederhana, cuman segi 4 gitu aja Ka'bah itu. Tapi barokah ini. Orang seluruh dunia berbondong-bondong ke sana ibadah. Dari Indonesia saja haji dan umroh tiap tahun tuh kurang lebih 2 juta orang pergi ke sana. Nggak ada yang nyuruh itu, berangkat sendiri. Rumahnya dijual, sawahnya dijual untuk pergi ke sana, ke setrum Ka'bah. Ini barokah sebenarnya. Sekitar Ka'bah itu tidak ada sumber-sumber ekonomi yang cukup, tapi nyatanya orang yang makan semua. Ini barokah. Bangunannya tidak mewah, tapi orang seneng aja ke Ka'bah itu. Namanya barokah. Kalau tidak barokah, bangunan mewah, nah, tapi orangnya malah nggak betah. Ya. Seperti orang-orang zaman sekarang tuh, rumahnya mewah-mewah, pakai AC, tapi nggak betah di rumah, malah lari ke pantai. Ya. Yang nggak ada AC-nya kepanasan. Nah, kamu kok di sini, rumah kamu mewah-mewah, nggak betah Pak di rumah. Ya. Rumah kamu nggak barokah. Ya. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, barang itu kalau nggak barokah itu kelihatannya hebat, tapi malah sumpah, membuat orang sumpah. Istri barokah itu walaupun jelek itu tapi nyeneng nih. Ya. Tapi kalau nggak barokah, walaupun cantik tambah sumpah aja tiap hari. Ya. Nah, ke orang itu yang penting barokahnya. Nah, barokah itu kalau hati kita baik, amal kita baik. Dalam agama itulah barokah. Ka'bah itu beda barokah. Tukangnya itu ketika bangun tuh tukangnya itu semuanya kan, itu Nabi Ibrahim. Kulinya Nabi Ismail. Yang bagaimana nggak barokah? Nah, lalu yang ngerjakan tuh para nabi. Sambil kerja doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini bangun masjid malah sambil ngerokok. Nah, ini barokahnya kurang tuh jadinya. Ini bangun masjid, yang bangun Nabi Ibrahim, kulinya Nabi Ismail,
Bangunnya dengan doa, bukan dengan rokok. Makanya kalau bangun masjid itu cari tukang-tukang yang nggak ngerokok. Nah, ngerokok semua Pak tukangnya. Keluarkan dulu 4 bulan, nanti berhenti insya Allah rokoknya. Insya Allah mulai kan? Apa rokok itu haram, ini bukan bicara haram halal, ini bicara barokah. Pokoknya kalau nggak dibuat oleh orang-orang dulu, orang-orang barokah itu nanti ya nggak barokah. Melainkan Allah Ta'ala. Maka untuk itu kita perlu latihan. Innamal ilmu bita'allum wa innamal hilmu bitahallum. Dalam hadis, ilmu itu dengan belajar, lembut itu dengan dilembut-lembutkan. Orang itu kasar dengan dilembut-lembutkan, lama-lama jadi lembut. Orang itu jahat, tapi kan dilatih-latih, lama-lama jadi baik. Itulah manusia itu perlu latihan. Manusia itu makhluk yang apa aja perlu latihan. Dulu kita lahir nggak bisa apa-apa, jalan dilatih, duduk pun dilatih, makan dilatih, tidur pun perlu dilatih. Waktu kecil itu loh nggak bisa tidur, digendong sama ibunya, lama-lama pandai tidur. Sekarang sudah pandai tidur terus. Jadi semalakan Allah Ta'ala karena dilatih ini. Kita tidak latihan nanti nggak bisa. Semalakan Allah Ta'ala, tapi dilatih bagaimanapun kalau nggak ditolong oleh Allah, maka juga nggak akan ada hasilnya. Maka latihan doa, latihan doa, latihan doa, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha orang-orang yang berbuat baik. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Insyaallah mulai kan? Maka yang mau latihan 4 bulan, 40 hari, tambah masa, sisa masa, silakan berdiri ke belakang. Taqabbalallah. Jazakumullah. Monggo. Sing badhe mentel Pak monggo. Sekan wulan, sekan dosa dinten. Nah.